Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya Kak Rose dan ditemani oleh Daniel Cliff hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Sebelum saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu, saya bocokan dulu tentu saja untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dan berikut berita yang kami pilihkan untuk Anda semua. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari Vanessa Angel dan Febri Adriansyah atau Bibi, pasangan yang menikah pada 11 Januari 2020 ini meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk arah Surabaya pada Kamis 4 November 2021 sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Jenazah Vanessa dan Bibi telah dimakamkan satu liang lahat di TPU Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan pukul 9 pagi tadi. Fuji, adik Bibi Ardiansyah yang 2 hari lalu mendapatkan surprise ulang tahun dari Vanessa dan Bibi ini turut mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir dan menulis Instagram story, kali ini gantian aku yang mengantar ya. Kamis malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diberangkatkan dari Surabaya menggunakan ambulan dan tiba di rumah duka Kembangan, Jakarta Barat pukul 4.36 dini hari. Saat diundang di Rumpi pada 9 September 2021, Vanessa mengaku tidak mau melihat ke belakang karena sudah memiliki anak dan suami sehingga harus memikirkan cara berjuang ke depan. Dari dulu nggak pernah ada niat jahat karo sama orang gitu. Mungkin aku pernah melakukan kesalahan, tapi kan aku nggak pernah merugikan orang lain, nggak pernah ada niat jahat gitu. Dan aku menjalani hidup ini tuh nggak mau ngeliat ke belakang lagi. Aku udah punya anak, udah punya suami. Sekarang gimana caranya aku survive gitu hidup ke depan. Dan aku nggak ada niat buat biar orang suka sama gue nih, gue harus ngelakuin ini gitu, nggak ada. Aku bener-bener ngalir gitu aja. Selamat jalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Pada tahun 2018, Rumpi pernah berbincang dengan Vanessa Angel dan Niki Tirta serta mengajak mereka berlibur ke Dubai. Udah berapa tahun berarti kalian temenannya? Udah lebih dari 7 tahun. 7 tahun. Kok masih maksudnya keep kontak gitu masih emang? Baru ini kita sempat lost contact. Gara-gara apa ya? Jadi ini sebenarnya setelah 5 tahun tidak berhubungan, tidak komunikasi, lebih ya, 5 tahun lebih ya? Lebih, 6 tahun lah. 6 tahun. Gara-gara pas single itu sebenarnya sempat kayak paling puncak di semua deh. Provider, terus digital. Pada saat itu tuh Lagi hype-hype-nya on the top lah gitu. Apanya yang hype? Lagunya. Lagunya Indahnya Cinta itu. Terus? Semua posisi satu gitu. Terus pekerjaan juga banyak Lagi yang banyak, manggil kan? kita berdua terus. Cuma kita nggak bisa berdua. Karena pada saat itu Masing-masing lagi berdua. Atau dia bukan. doang? Dia doang berdua. Semuanya tentang mamaku, kangen. Seandainya mama ada, apakah akan berbeda? Pasti beda. Apa bedanya? Ya pasti lebih ada yang membimbing aku. Kalau aku salah juga pasti dibenerin sama mama. Ada tempat aku ngadu, ada tempat aku curhat. Yang pertama apa ya, dia tuh pinter. Dia tuh pinter banget deh dalam segala hal gitu. Ya, aku adore aja sih sama cara dia berpikir, sama cara dia nyelesain masalah. Terus
dewasa banget gitu. Dewasa tapi dia begitu. Oh, gayanya gitu asik tuh ya. Humoris abis gitu. Terus? Dia bisa bikin aku ketawa lah ya kan, si cewek ini kan butuh penghibur. Oh, oke, ya baiklah. kan? Terus? Gitu. Terus abis itu penyayang juga dia tuh. Sama teman-temannya juga kelihatan tuh dia akrab banget dan baik gitu orang. Penyayang, jadi humoris, pintar dan penyayang. Betul. Cocok nih sama kriteria yang kamu cari. Cocok lah. Ini kamu kalau sama ini masih sama dengan keinginan kamu cari yang serius. Ya iyalah, Kak kan dari dulu juga ngomongnya begitu. Iya, makasih. Makan aja, Bu. Makasih ya. Makasih. Makasih. Fani ngasih cek kalau ini apa ya? Vanes tuh punya daya tariknya sendiri ke Veneros. Dia apa ya? Somehow misalnya aku udah jauh nih dari dia nih. Dia tuh apa ya? Vanes tuh reckless, suka terburu-buru segala macem. Impulsif. Jadi itu ada perasaan di aku yang aku harus jagain dia, aku harus lebih peduli lagi sama dia, bimbing dia lagi segala macem. Terus Vanes kalau ketemu aku dia bikin the best in me gitu keluar. Aku the best in dirikunya keluar, the best in dianya juga keluar. Jadi kita sama-sama ngelengkapin sih itu aja sih. Kamu manggil Dedi apa sekarang, Bibi? Dedi. Bohong. Tadi kita dengar Manggil kamu apa, masih Dedi? manggil Dedi. Opa. Lomping ya, lomping semua ya. Gimana? Belum biasa, belum sering. Baru hari berapa nih? Tanggal berapa nih? Ini baru tanggal 12. Iya. Enggak, tapi gimana? Aduh, Gimana mati gua. deg-degannya kamu sebagai laki-laki ya? Wah parah. Minta izin kepada Dedi yang udah tahu hubungan Dedi dan Vanessa itu seperti Tom and Jerry, you know ya. Gitu. Gimana Bibi? Enggak, gimana ya, pas dari rumah nih, dari Cinere kan sama dia. Udah aku yang temuin, udah tenang aja, nggak ada yang nggak kenapa-napa kok. Dedi Bu baik, udah nggak pernah ngomong kasar juga sama kamu. Udah jalan nih, udah masukin daerah Jakarta Pusat nih. Aduh, jangan mulus. Ntar dulu deh. Mampir dulu apa makan dulu kalian? Dedi udah makan, kalau udah makan enak tuh diajak ngobrol itu. Enggak, lagi di rumah. Cek dulu rumahnya enak nggak? Oh, udah panas nih. Wah, adem. Pas udah depan pagar, kok nggak ada orang ya, kayak disuruh masuk banget sama Tuhan. Lo duluan deh turun. Mama lo aja. Kita ada anaknya ya. Malah nyuruh dia duluan. Gue juga takut. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Halimah, tim leader cleaning service Bandara Soekarno-Hatta berusia 36 tahun ini viral setelah menemukan dompet milik seorang pengusaha asal Jambi bernama Sunardi berisi 5 buku tabungan berbagai bank, paspor, dan 2 lembar cek yang mana salah satunya bernilai 35,9 miliar rupiah. Kemudian langsung melaporkan temuannya kepada Supervisor Aviation Security tanpa memeriksa isinya terlebih dahulu padahal 29 Oktober kemarin. Ibu 2 orang anak yang telah bekerja selama 10 tahun ini mendapat apresiasi dari perusahaan berupa naik pangkat menjadi supervisor dan akan dijadikan sebagai duta amanah selama 1 tahun ke depan. Apa saja perubahan yang dialami Halimah setelah viral? Dan benarkah Halimah hanya mendapatkan ucapan terima kasih dari pemilik dompet padahal berharap mendapatkan yang lebih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Halimah. Ibu Halimah ini kemarin ramai diperbincangkan. Ibu Halimah ini tugasnya sekarang sudah jadi supervisor ya? Alhamdulillah. Sebelumnya adalah tim leader cleaning service Terminal 2. Bandara Soekarno-Hatta. Iya, begitu ya. Ini beliau ini adalah petugas yang menemukan waktu itu dompet berisi beberapa buku tabungan ya. Iya, dan betul. juga cek senilai ada yang 35 miliar. Betul. Sama ada cek yang kosong belum ditulis tapi udah ada tanda tangan dan sudah ada stempelnya. Iya, betul. Begitu ya. Dan dikembalikan sudah diterima kembali kepada pemiliknya seorang pengusaha asal Jambi yang baru sadar kalau dompetnya ketinggalan itu setelah berada di pesawat dalam penerbangan menuju Jambi. Begitu ya Bu Halimah. Betul. Ya. Oke. Ini Bu Halimah kan banyak diwawancara juga ditanya gimana sih kejadiannya. Jadi Bu Halimah ketika melihat dompet itu sebenarnya nggak tahu kan isi di dalamnya begitu ya? Tidak. Emang biasanya gitu kalau nemuin apa-apa nggak dilihat gitu dompet langsung aja otomatis diserahkan kepada ininya supervisornya atau gimana? Memang SOP-nya dari perusahaan kami seperti itu, Kak. Jadi kalau memang kita menemukan barang yang berbentuk apapun itu tidak boleh membuka. Tidak boleh membuka. Tidak.
ya langsung saja dilaporkan dan diserahkan. Tapi begitu tahu ternyata isinya tuh wow nilainya gitu kan ya. Kita aja yang wow itu bisa ketinggalan gitu ya. Apa yang berkecamuk di benak Bu Halimah ketika tahu nih ada cek 35 miliar ketinggalan gitu. Saat itu saya nggak terbesit sampai segitunya ya Mbak. Ada cek dengan nilai yang nominal yang fantastik ya. Saya anggap ya udah biasa aja gitu. Ternyata pas baca gimana? Wow gitu. Kaget. Iya. Kagetnya apa? Apa yang bikin kaget apa? Ya karena nominal itu sampai M. Sampai MM-an dan ketinggalan gitu ya. Iya, betul. Kebayang nggak waktu itu Bu Halimah ada orang yang ketinggalan ceknya segitu? Kebayang. Nggak kebayang ya. Dan kemarin juga karena kejujurannya begitu ya, ini kemudian menjadi viral, menjadi perbincangan gitu. Gimana Bu Halimah perasaannya ketika orang ini ramai diperbincangkan karena mungkin apa ya, orang melihat ini ada orang jujur banget gitu, dapat ada cek senilai seperti itu dikembalikan gitu dengan kejujurannya gitu. Gimana rasanya ketika banyak orang kenal, banyak orang tahu? Rasanya seperti mimpi. Seperti mimpi. Seperti mimpi. Iya, apa yang berubah? Ada yang berubah? Tetap diri saya, cuman lebih ada yang kenal gitu. Tadi nggak kenal saya, jadi tahu. Ada tahu. Jadi kayak mimpi ada yang sesuatu yang berubah gitu ya. Iya, betul. Okay. Dan juga yang menemukan dan ini Mbak Halimah ini juga kemudian apa sih mendapatkan penghargaannya adalah kenaikan jabatan ya. Betul. Yang tadinya harusnya bisa dicapai 3 tahun, 5 tahun, betul. Sekarang sudah bisa naik jabatan. Iya, betul. Sebenarnya kan ini membahagiakan pastinya ya. Iya. Buat Mbak Halimah. Ada sebenarnya pernah terlintas ada rencana nggak nih kalau naik jabatan mau apa ada nggak? Nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Sebelum nggak ada. Nggak ada. Mbak Halimah kan kerja sebagai di cleaning service sudah 10 tahun ya. Iya, betul. Tetapi Kak. di Terminal 2 ini 3 tahun. Iya, betul. 3 tahun. 3 tahun. Boleh cerita nggak sih awalnya bisa bekerja di bagian ini gitu? Seperti apa tuh Mbak Halimah? Awalnya dari vendor ke vendor ya Mbak. Saya dulu bertugas di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1A. Nah, pada masa renovasi saya ditugaskan pindah ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Dan pada saat menemukan apa benda yang sangat berharga sekali pasti buat pemiliknya begitu ya, pemiliknya bisa mendapatkan kembali itu wah sungguh pasti rasanya bersyukur. Dan ini ada ucapan terima kasih dari seorang pengusaha di Jambi ya yang menjadi pemilik dari cek itu. Kita lihat yang berikut ini. Bu Halimah kan punya anak dua ya, udah gede, satu umur 13 tahun. Iya, betul. Ya. Dan suaminya juga kerja di bandara juga? Bukan, Oh, di di luar mana? bandara. Di mana? Di Garuda Karya Mandiri. Oh gitu, tapi masih satu lingkup? Enggak juga? Beda. Beda? Kalau suami saya sebagai security. Security? Betul. Oke. Apa tanggapan suami, anak-anak ketika tahu Mbak Halimah tuh ramai sekarang jadi diberitakan? Kalau anak-anak sih tanggapannya ya belum begitu ini ya Mbak, masih mengerti tapi dianggap paling ya oh, Bunda kenapa masuk TV, Bunda kenapa seperti Gitu. itu. Mas suami bilang apa? Kalau suami ya paling bilang ya selamat ya Bun, selalu tetap merasa kejujuran, itu aja. Itu kejujuran. Boleh cerita nggak sih Mbak Halimah mungkin dulu flashback sama orang tua gitu atau masa kecilnya dulu diajarkan mengenai kejujuran tuh seperti apa sih? Ada pengalamannya? Ada. Jadi memang dari kecil saya itu sama keluarga dan suami, sekarang sampai ke anak saya juga selalu diterapkan rasa kejujuran. Jadi kalau kita menemukan benda atau barang yang bukan memang punya kita atau hak milik kita itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Iya. Pernah itu. punya pengalaman spesifik tertentu nggak tentang apa menemukan benda waktu kecil atau pernah apa gitu dimarahin sama orang tua atau dikasih tahu ada kejadian nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi itu selalu ditekankan. Iya betul. Supaya bukan miliknya ya sudah jangan diambil gitu Iya ya. betul. Jadi ketika di pekerjaan SOP-nya seperti itu pun Iya. dijalankan dengan amanah. Betul, begitu ya. secara amanah. Ini benar kan Bu Halimah sekarang ini udah punya rumah sendiri belum? Kebetulan rumah ibu ikut sama saya. Ibu bapak ikut sama saya karena saya anak tunggal. Anak tunggal, jadi Betul. ibu bapak ikut sama Mbak Iya Halimah. betul. Jadi ada anak-anak. Ini ibu bapak gimana komentarnya? Pasti bangga banget dong sama Mbak Halimah. Ibu bapak sih sempat sama juga Mbak, sempat nggak percaya seperti itu. Seperti nggak percaya. Iya. Ngomong apa? Bilang apa? Ya seperti saya bilang tadi, selalu jujur. Itu aja. Selalu jujur. Iya. Nah kalau untuk kedepannya untuk Mbak Halimah sendiri, ke depan nih untuk Mbak Halimah dan keluarga, apa sih yang diharapkan? Atau kepinginannya punya apa? Atau punya rencana apa yang ingin diwujudkan?
harapan saya untuk semuanya ya jadilah diri sendiri dan selalu terapkan rasa kejujuran serta amanah, itu aja. Karena kejujuran itu nomor 1. Kejujuran itu nomor 1. Iya betul. Paling penting. Paling penting. Apapun profesinya. Iya betul. Apapun pekerjaannya. Betul. Kalau dijalankan dengan amanah bisa langgeng pekerjaannya begitu ya Mbak. Iya betul. Halimah. Jadi percaya mendapat kepercayaan lebih juga. Betul. Oke. Baik, kita baca nih ada komentar netizen ya. Ini baca mereka bagaimana tanggapannya mendengar berita tentang Mbak Halimah. Kita lihat. Buat aku sih cuma kertas biasa karena nggak semudah itu cairkan duitnya. Cuman apresiasi aja buat mbaknya, orangnya baik akan tetap baik katanya gitu. Yang berikutnya komentarnya adalah cek miliaran kalau dibawa ke bank tetap nggak aja, nggak bisa dicairin kalau yang punya nggak konfirmasi. Lanjut berikutnya. Kalau cek hilang si pemilik tinggal telepon center bank tersebut kayak modus supaya cepat. Oh, ada yang curiga begitu, astaga. Gitu Mbak, masih ada loh yang komentarnya juga nggak enak gitu. Dia bilang katanya ini modus aja biar cepat naik pangkat, makanya berlaku baik bukan karena memang kebiasaan tetapi karena ingin naik pangkat. Apa tanggapan Mbak Halimah? Tanggapannya ya cuekin aja. Cuekin aja, tapi agak nyesek gitu nggak sih, kesel gitu nggak sih Mbak? Ya kesel sih kesel, dia kan tidak tahu apa yang sebenarnya. Tidak tahu apa yang sebenarnya. Iya. Jadi yang sebenarnya adalah Saya yang tahu. bahwa Mbak Halimah itu selalu menjalankan tugas Iya betul. dan aturannya Betul. dengan sebaik-baiknya, Betul. dengan profesional. Betul. Gitu ya. Oke, Mbak Halimah terima kasih banyak sudah hadir, Baik, sudah ya. berbagi cerita Baik. begitu ya. Bahwa dengan cita-citanya bekerja di manajemen, mudah-mudahan ini berjalan menuju ke kesana Amin, juga. amin, Amin. Ya. Mbak Halimah terima kasih. Iya. Nah berikutnya kita masih punya beberapa tamu, salah satunya inilah Wanda Hamidah ya. Kemarin juga cukup ramai karena Wanda Hamidah ini adalah seorang ibu yang cukup berani untuk speak up gitu, bilang bahwa ini dia punya masalah dengan pihak asuransi. Tapi seperti apa sih cerita detailnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Wanda Hamidah, artis sekaligus politisi berusia 44 tahun yang mengawali karir sebagai model majalah saat SMP ini 10 Oktober kemarin memposting kekecewaannya dengan sebuah perusahaan asuransi kesehatan. Masalah ini berawal dari sang anak Muhammad Alfat Hakim yang mengalami cedera lutut akibat olahraga basket hingga harus menjalani operasi sebesar 50 juta rupiah, namun perusahaan asuransi tersebut hanya memberikan 10 juta rupiah. Bintang film Pengejar Angin ini merasa kecewa lantaran belum pernah memakai asuransinya, padahal selama hampir 12 tahun selalu membayar sebesar 750.000 dan tahun 2020 di-upgrade menjadi 1 juta untuk setiap anggota keluarganya. Mantan aktivis mahasiswa tahun 1998 yang telah 1 tahun mundur dari dunia politik ini debut sinetron pertama berjudul Suci Dalam Cinta bersama Rosiana Dewi dan Eza Gionino, di mana Wanda memerankan karakter antagonis setelah sebelumnya lebih sering memerankan karakter protagonis. Seperti apa kondisi anak Wanda Hamidah setelah operasi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Wanda Hamidah, duduk di sini langsung ya, harus jawab pertanyaanku dengan jujur. Belum apa-apa loh, tamunya langsung dibikin tegang. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Wanda Hamidah, fitnah atau fakta? Kamu kemarin curhat mengenai masalah asuransi. Itu sebenarnya karena kamu dalam kondisi yang kesel dan was-was karena harus menghadapi operasi dan biaya yang tidak sedikit, makanya emosinya meningkat. Fitnah atau fakta? Fakta. Lagi senewan ya Bu ya. Fakta. Kenapa jadi anaknya tuh operasi? Sekarang udah dioperasi ya? Sekarang udah dioperasi, lagi dalam tahap terapi. Dalam Iya, terapi. Jadi alhamdulillah. akhirnya biaya bisa di cover berapa nih? Semuanya. Alhamdulillah. Jadi apa sih Alhamdulillah sebenarnya ya, yang terjadi? perjuangan, jiwa perjuangan. Perjuangan ibu ya. Ibu tuh mau rela melakukan apa saja gitu. Iya pasti ya, kita kan gitu. Udah, tapi kalau misalnya emang harus urgent banget itu operasinya, harus segera. Gini, kalau selama Alfat nggak operasi, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa lompat, dia nggak bisa menggunakan Alat geraknya. kakinya. Aduh, padahal dia Padahal dia atlet kan. atlet. Pasti yang anak-anaknya atlet ngerasain deh. Berkaitan sama masa Kalau depan. kalau anaknya nggak bisa melakukan kegiatan yang justru itu menjadi prestasi dan menjadi kebanggaannya dia selama ini. Jadi ibu ini melihat anaknya juga frustasi gitu ya mungkin ya. Sedih Iya, juga kan. sedih ya, sedih. Jadi Yang biasanya berprestasi dan sangat aktif, kemudian menjadi, ya pasti kalau dia bisa berjalan, tapi kan kalau untuk seorang atlet dia pasti merasa paralyzed ya. Kenapa yang
yang buat marah apa? Kenapa nggak bayar aja sendiri gitu Wanda Hamidah? Mana duitnya? Kan kita pikir kalau artis banyak duitnya gitu loh. Bukan masalah, aku ingin memperjuangkan hak ya, gitu. Oh, memperjuangkan hak. Ibunya aktivis soalnya ya. Kalau aku tidak memperjuangkan hak aku, bagaimana aku bisa memperjuangkan hak rakyat? Luar biasa. Tapi ada was-was Langsung kan orasi. disebut gitu ya, disebut gitu. Waktu itu disebut institusinya Ya, gitu. ya. Kan kalau banyak orang takut ya, takut malah Ya. disomasi balik gitu. Kalau kita merasa benar sih, nggak perlu takut. Sebetulnya itu kekecewaan kan waktu itu ya, karena kok selama 12 tahun aku 5 polis ya, anak gue banyak ya gitu kan. Menyisihkan, tiap bulan menyisihkan 5 polis itu kan ya. Dengan harapan Itu ada. perjuangan juga. Tapi akhirnya diselesaikan bisa Diselesaikan alhamdulillah. Mereka melihat rekam medis gitu, tapi sebetulnya kalau saja bisa diselidiki dari awal, nggak perlu terjadi. Nggak perlu terjadi seperti yang kemarin. keramaian tersebut. Bisa titip nanti kalau ada masalah apa-apa ke Ibu Wanda. Oh iya boleh. Oke, baik. Lanjut, fitnah atau fakta? Oke, sekarang Wanda Hamidah itu butuh uang sekali sehingga akhirnya kembali ke jalur sinetron. Walaupun harus berperan antagonis, padahal sebelumnya kalau perannya itu selalu yang diambil adalah protagonis. Fitnah atau fakta? Jangan lupa setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Mau nyalak lagi ya? Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.